Sesaat lagi, Anda akan ikuti Titik Berangkat bersama Fuad Adi, penulis dan founder Cycle Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat siang, Apinia semangat pagi. Apa kabar Anda kembali hari Jumat ini? Saya Santi Rosalia tentu saja hadir di Titik Berangkat setiap hari Jumat selepas Apus jam 11. Satu program yang kita gagas untuk bersama-sama belajar bagaimana kita menjadi insan-insan yang memiliki awareness untuk bisa berperan di dalam kehidupan kita, di mana kita berpijak. Tentu saja bersama guru kita, Kang Fuad Adi, penulis dan juga founder Cycle Institute, beliau aktivis IBAN dan juga direktur dari ICSB Kota Semarang. Kita langsung sapa beliau saja. Assalamualaikum Kang Fuad, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Pak Santi, sehat-sehat nih. Pak Santi gimana? Sehat, alhamdulillah. Great. Kita tadi sudah mengundang Kang Sukoyo, tetapi belum masuk juga. Kita akan coba kita coba cari lagi beliau dari brand lokal Dieng. Ya, kita undang lagi. Belum muncul juga ya. Kang Sukoyo nanti akan menjadi salah satu tamu kita di Titik Berangkat hari ini ya Kang ya. Nah, karena beliau ternyata memiliki salah satu keahlian atau piawai berbicara soal kearifan lokal yang bisa diangkat menjadi satu kesejahteraan itu sebetulnya tidak usah menunggu dari pemerintah ya Kang. Masing-masing daerah memiliki betul. Dari kreativitas sendiri. Betul sekali, karena itu menjadi satu anugerah sebetulnya. Oke, baik. Masih kita tunggu berhubungan dengan beliau, Kang Sutoyo ini salah satu aktivis IBAN ya. Ini beliau tinggal di Dieng atau gimana Kang? Di Wonosobo, beliau. Ini hari ini sudah dapat seragam IBAN saya. Jadi lagi. Khusus bersama IBAN pakai baju IBAN. Ada Mas Hekal nih yang kirimkan Mas Hekal tuh. Thank you Mas Hekal. Bajunya udah sampai nih. Oke, langsung ya. Karena memang bicara soal brand harus menggunakan dong ya baju kebesarannya. Ini menjadi upaya untuk bagaimana orang lebih mengenal lagi. Nah Kang, sebelum kita menantikan Kang Sukoyo nih yang sedang dihubungi oleh tim redaksi dari Apridio ya. Oh ini sudah masuk, minta di join. Ini udah Kang, udah kita undang Kang. Tapi gimana nih Kang? Sudah kita panggil loh Kang Sukoyo. Sudah kita masukkan, sudah kita undang. Kita undang lagi ya. Nah, ini masih tulisannya proses mengundang. Soalnya jauh ya di Wonosobo ya. Jauh. Lagi jalannya naik berkilo-kilo segala kan. Nggak ada tol dari sini ke sana, hanya putus di mana? Di Ambarawa, di mana di sana itu. Apalagi kalau lewat Bandungan ya, lebih lama lagi. Wah, udah lebih lama tuh. Liuk. Oke. Nah, Kang, bisa diinformasikan dulu IBAN ini kembali lagi mungkin Mania 3 minggu yang lalu belum konsen mendengarkan radio yang setiap 3 minggu sekali ya kita bertemu dengan IBAN karena memang Indonesia Brand Activist Network ini memiliki banyak kegiatan yang bisa menginspirasi banyak orang mungkin ya. Silakan Kang. Ya, sebenarnya yang paling expert menjelaskan IBAN itu ada Mas Haikal. Nah, mungkin kalau bisa diundang apa. Pada intinya adalah kami, boleh. Pada intinya kami adalah sekumpulan teman-teman ya yang punya peduli terhadap brand lokal untuk bisa bagaimana kami itu memiliki dampak kepada di sekitar kita untuk memajukan brand lokal yang ada di Nusantara gitu loh. Fokusnya di situ. Nah, ini adalah berkumpulnya para aktivis. Jadi memang
dari spektrumnya banyak sekali, itu mulai dari akademisi sampai yang memang expert dari berbagai expert untuk branding, tidak hanya brand. Dan kemudian kita juga mendefinisikan brand itu tidak hanya bicara soal sekedar produk, tetapi sesuatu yang memang kemudian dipersepsi, memiliki persepsi di publik itu adalah satu entitas yang itu bisa menjadi sesuatu, gitu kira-kira. Nah, kalau saya sih sebagai pemula pemahamannya baru sebatas itu. Tapi artinya apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, bagaimana itu bisa memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Jadi mungkin sangat kontekstual dengan tema kita hari ini. Bagaimana kita bisa mengolah, menerima sebuah anugerah yang mungkin tampaknya itu kecil, tetapi kita bisa melihat bahwa itu adalah sesuatu yang besar. Nah, mungkin yang di teman-teman itu bisa jadi brand Anda itu hanya berada di radius sekitaran rumah Anda, atau kemudian hanya berada di satu daerah itu, tetapi bagi orang sekitar itu menjadi sesuatu banget. Gitu. Ada satu kemanfaatan yang itu bisa dirasakan secara lebih luas, sehingga dengan adanya kita di situ, dengan adanya satu brand yang itu dikenali oleh masyarakat sekitar itu, ada makna di balik keberadaan kita. Kira-kira itulah. Iya, ini ada garis benang merahnya ya dengan kemarin yang disampaikan oleh Kang Fuad tentang bagaimana kita punya peran di sejengkal bumi tempat kita tinggal ya. Nah, kira-kira sih. Baik. Nah ini sedang beralih ke ini Mas Fuad, brand lokal Dieng, akunnya Mas Koyo bisa di-invite. Oke, ini sudah tadi ya brand lokal. Nah, Dieng ya, brand lokal Dieng. Tadi sudah kita undang Mas, tetapi belum masuk juga. Brand lokal Dieng. Nah, ini sudah kita undang dari tadi sebetulnya, tapi belum masuk juga. Nah, Kang Fuad, ini membutuhkan effort yang cukup besar ya, tentu saja ya. Dan sebetulnya apa sih yang menjadi kunci dasar untuk kita bisa mengangkat brand lokal itu menjadi sebuah ikon yang membanggakan? Ya, sederhananya adalah sama yang dialami oleh Mas Koyo ini, mestinya bisa bercerita. Meskipun ya tiba-tiba yang dia lakukan di wilayah Dieng, hanya di Wonosobo, tapi dampaknya itu memperkenalkan ini loh, di sini itu ada sesuatu yang berarti bagi masyarakat. Lalu jadi cukup kecil itu bukan menjadi sebuah persoalan, tetapi bagaimana yang kecil itu benar-benar ada artinya, tidak hanya oleh misalnya dia oleh Mas Koyo, tetapi orang-orang itu tiba-tiba mencintai dengan keberadaannya di situ. Gitu. Nah, ini yang perlu kita gugah gitu. Ketika kita menempatkan sesuatu itu menjadi sungguh-sungguh, kita menerima anugerah ini sebagai sebuah kebesaran, maka dia membesar secara makna, dia membesar secara dampak, dan orang merasakan kemanfaatan yang cukup mengena, cukup mengesankan dari keberadaan diri kita. Dan ini berdasarkan tema yang kemarin didiskusikan oleh Kang Fuad seminggu ya kurang lebih ya Kang ya. Maka teman-teman dari tim redaksi menemukan satu ilustrasi insert yang sudah Kang Fuad sampaikan dalam titik berangkat ini. Kepercayaan diri dapat memunculkan peluang besar. Jadi modal yang paling besar adalah dalam diri sendiri, bahwa rasa percaya diri itu satu aset yang sangat bisa menunjang kita memunculkan peluang besar. Kita simak dulu ya Kang sambil menunggu hadirnya Kang Koyo. Siap. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat, dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir.
Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Karena ketidakpercayaan diri, anugerah besar yang hadir dalam hidup kita, kita melihatnya menjadi kecil saja. Dalam sebuah obrolan, seorang teman menceritakan kepada saya bahwa dia sekarang ini sedang lumayan sibuk menyelesaikan S2-nya. Tetapi di dalam cerita itu, dia kasih catatan ke saya. Jangan cerita-cerita ke yang lain ya Pak, karena yang tahu saya kuliah S2 di kantor ini hanya berdua, dan yang terakhir Bapak ini. Dia pun memberikan beberapa alasan kenapa dia boleh dikata kuliah dengan sembunyi-sembunyi. Dia katakan dia tidak cukup percaya diri, takut kalau dibully, karena dia merasa studi yang dia jalani adalah hal biasa-biasa saja, bukan apa-apa. Padahal dari ceritanya, program yang dia ambil dan di mana perguruan tinggi dia belajar, saya tahu betul bahwa itu adalah program yang berkualitas dan perguruan tinggi yang cukup baik. Setelah saya tanya lebih jauh, bahkan dia menyampaikan kalau jumlah mahasiswanya hanya 10 orang. Saya pun menyampaikan, coba lihat dan hitung berapa banyak anak-anak muda seusiamu yang memiliki kesempatan untuk bisa mengambil studi itu. Pada sebuah kesempatan yang itu tersedia dalam kapasitas yang sangat terbatas, sementara kita diberi ruang untuk bisa berada di sana. Bukankah itu sebuah anugerah yang besar, di mana tidak setiap manusia bisa merasakannya, bisa mendapatkannya? Dan dalam ceritanya terkonfirmasi, karena kesempatan yang dia punya itu dia rasa sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, dia pun memperlakukan kesempatan itu menjadi sekedarnya saja. Yang penting kuliah, segera selesai, dan sudah. Banyak hal yang mestinya besar yang bersumber dari apa yang dia pelajari, akhirnya dia lihat sebagai sesuatu yang biasa saja dan tidak melihat ada potensi yang itu bisa berdampak besar bagi kehidupan manusia. Dan peluang untuk mengambil peran besar dari situ pun sirna. Oke, itu tadi ilustrasi dari Kang Fuad. Kepercayaan diri dapat memunculkan peluang besar. Kita sapa dulu Kang Sukoyo. Selamat datang Kang Sukoyo, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Santi. Aduh. Musim apa ini di sana? Musim hujan terus-menerus Wonosobo. Oh. Wonosobo hujan nggak hujan ya. Betul, betul. Musim dingin kalau Wonosobo. Musim dingin. Panjang Iya, tahun iya. tapi. Sepanjang tahun ya. Tidak ada pergantiannya. Baik, Iya. Kang Sukoyo. Ini kita bicara soal lokal brand ya, Kang ya. Dan tentu saja kalau kita mengamati di sana, di Dieng dan sekitarnya Wonosobo itu kan banyak hasil bumi yang luar biasa juga ya. Betul. Banyak betul. menjadi rujukan di mana oleh-olehnya itu karica dan lain sebagainya. Ada Purwaceng. Oh iya, saya mau nyebut itu kan saya Malu-malu ya, Pakai malu-malu Mbak Sinta. ada kalinya ke sini ya.
Nah, kan supaya Oh. kita sudah mengulik ya tentang IBAN, Iya. Indonesia Brand Activist Network. Sejauh mana sih sebetulnya Kang Sukoyo kekuatan itu bisa kita susun untuk bisa mengangkat kearifan lokal menjadi sebuah komoditas atau brand yang sangat bisa menjual dan akhirnya mengangkat juga daerah itu. Jadi kan Ujung-ujungnya adalah mereka. betul, saya kan lulus kuliah itu tahun 98 ya. Kemudian merantau di Jakarta sampai 20-an tahun di industri manufaktur. Ya. Saya keliling-keliling di food industry, otomotif, bla 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 bla. Itu kan hampir semua industri itu mesin-mesinnya semua impor. Saya 2010 menjalankan usaha di Jakarta dan sekarang saya serahkan kepada adik untuk generasi kedua. Nah, saya fokus di Dieng itu adalah awalnya dari keresahan sebenarnya karena di Wonosobo itu kan 40% pendapatan daerah dari pertanian. Sementara ketika saya melihat Pak Tani yang manggul atau membawa sayuran itu harganya Rp400, Rp700 itu kan sangat menyayat hati. Sementara ketika kita lihat di Jakarta harganya Itu, bisa Kang. 10.000. Gimana, Mbak? Sak duna yang diangkut itu harganya Rp400. Rp400, Kobis itu Rp400, kemudian sementara kalau kita lihat di online atau di Jakarta itu kan harganya bisa 10.000 up dari itulah. Nah, dari situ keresahan situ maka saya 4 tahunan lah di Wonosobo coba menggali sebenarnya ada persoalan apa sih di sana yang Wah, ikut beku kena hawa dingin ini di Wonosobo nih, Mas. Kamu kok sukanya ngece tuh, Kang? Ini Menjadi tadi bagian dari orang kalau berani ngece itu berarti sudah akrab tandanya. Oke, gitu ya. Kamu langsung menampik biar tidak terjadi huru-hara. Itu memang kadang-kadang ya segala sesuatu itu muncul karena ada sebuah masalah ya, Kang ya. Dan Iya, dibutuhkan iya. memang orang-orang yang caring, yang sensitif dengan persoalan-persoalan itu sehingga tadi walaupun di Jakarta sudah melihat banyak hal, tetap saja Kang Sukoyo pulang dan ini untuk bisa memecahkan masalah ini ya. Seperti apa gitu ya. Oke, kita sambung lagi, kita tarik lagi tadi apa itu ininya Zakial. Ini putus ternyata. Nah, Nah, iya. gimana nih Kang untuk menjadi pribadi yang sensitif, kemudian ini kan dampaknya besar karena petani ya yang harganya tadi saya tanyakan itu satu duna itu harganya cuma 400 perak gitu kan. Bagaimana satuannya jadi merawat, perbandingannya. memupuk. Ya, belajar dari sini ada satu hal ya yang bagi saya menarik. Jadi itu tadi, apakah kita menempatkan yang ada, apa yang kita lihat itu sekedar saja, atau ini akan menjadi sesuatu? Sama seperti contoh Mas yang diperankan Mas Koco ini, ya. Mas Koyo ini. Betapa agungnya peran kontribusi yang dilakukan oleh para petani itu tiba-tiba merasa kok penghargaannya sedemikian kecil gitu loh. Ya kan? Panggilan-panggilan yang semacam inilah, ini harusnya menjadi sesuatu yang lebih besar. Nah, ketika kemudian kita meyakini, mencoba mengenali dari persoalan itu, lalu mencoba menemukan jawabannya, di sinilah peran yang mungkin tidak kita rencanakan, tetapi begitu kita karena melihat kenyataan itu harusnya menjadi sesuatu, kita menjadi tergerak. Nah, kepekaan ini yang menurut saya menjadi penting. Pemaknaan terhadap sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, bagaimana ini bisa menjadi sesuatu. Itu ada pada bagaimana cara kita melihatnya juga. Jadi, saya berbicara pada satu keyakinan bahwa apapun hari ini adanya kita itu sebetulnya memiliki sesuatu nilai yang luhur, yaitu
maksud sorry, adanya kita itu tidak lain adalah sebagai tempat agar Tuhan itu mengenalkan dirinya. Nah, kalau kita tidak mengagungkan dari adanya kita, kemudian menempatkan diri kita itu menjadi kecil, ya betapa kita sebetulnya sudah merendahkan sendiri dari peran yang sesungguhnya. Nah, maka seorang petani pun yang itu mestinya punya peran besar, bagaimana ini bisa diluhurkan. Karena semua yang terlihat ini harusnya menjadi sesuatu yang agung ketika kita bisa menaruhkan satu makna di situ. Oh, kita itu menjadi cerminan dari yang maha agung. Oke. Ya, Waduh. begitulah. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Kang Sukoyo sudah tersambung lagi. Kang Sukoyo, ini tadi sempat terputus, mohon maaf. Ini salah satu di Indonesia ya. Kita menggunakan teknologi tetap belum kayak di Wakanda, masih banyak putus nyambung. Jadi nggak usah baperan ya. Kang Koyo, tadi tahun berapa itu Kang Koyo melihat ada sebuah masalah di mana saya lihat sih sampean punya rasa empati yang sangat tinggi ya, karena petani ini punya peran penting dan itu dampaknya sangat besar. Tahun berapa itu, Kang? Tahun 2018-19 lah. Tahun itu saya menekatkan diri untuk pulang kampung. Kemudian kalau sebagian besar kan curhatnya itu kan karena pemerintah, regulasi, dan lain-lain. Nah, saya memandangnya udahlah, nggak usah mengeluh kesana kemari, coba kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, salah satu karena background saya ada di manufaktur, maka yang saya lakukan adalah menambah edit value atau menambah nilai daripada hasil pertanian. Jadi misalnya petani bawang merah, kemudian kita lakukan penggorengan, kemudian yang sederhana dan itu bisa menimbulkan edit value, nilai tambah kepada teman-teman di kampung. 20.000, 30.000 buat emak-emak di kampung itu per hari sangat bermanfaat buat mereka dan sangat berarti gitu ya, dibandingkan dengan UMR 5, sekian yang ada di Jakarta itu artinya jauh gitu buat emak-emak di kampung itu. Nah, itu mungkin yang coba kita lakukan gitu. Kang, ini kan mencoba untuk masuk juga ke ranah para petani yang notabene dengan kehidupan dia yang dibeli 400 sudah biasa itu ya oleh para sebutlah tanda kutip tengkulak gitu ya yang akan menjual lagi. Betul, nah, bagaimana betul, nih Kang Sukoyo juga memberikan pemahaman kepada mereka untuk meningkatkan produktivitas dan juga otomatis akan meningkatkan juga harga jual yang mereka panenkan? Ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama meningkatkan nilai tambah. Yang kedua kita ada beberapa hasil pertanian yang tidak bisa dilakukan edit value. Contohnya sayur tadi. Sayur itu kan memang langsung dijual. Nah, kita melakukan kerjasama dengan beberapa petani. Pak Tani, sampean itu kira-kira kalau tersenyum tuh harga berapa sih? Harga 1.000 dia bilang. Oke, saya akan beli harga minimal 1.000, tapi kalau di pasaran lebih dari 1.000, nanti kita bagi dua ya. Kalau misalnya harga 5.000, berarti saya belinya 1.000 plus 4.000-nya dibagi dua, 3.000. Nah, mereka setuju dengan cara kita kasih bottom price yang mereka itu tersenyum. Itu salah satu contoh yang kita lakukan dan kita pasarkan di Jakarta, masih worth it gitu kita lakukan dengan cara yang begitu gitu. Nah, itu mungkin yang tidak bisa dilakukan dengan cara edit value. Tapi kalau yang bisa kita lakukan penambahan nilai, ya itu kita lakukan. Demikian mungkin. Ya. Waduh, ini senyum ya Pak Petani itu. Ternyata ini sudah karena sudah bongkok berat-berat harganya cuma 400 perak gitu ya. Ukurannya sederhana kan, Mbak Santi di gitu. Oh, ini kan iya tersenyum. Mas Fuad di Wonosobo itu 60% sepanjang tahun hujan. Ya. Jadi bayangkan Pak Tani dari atas gunung bawa sayuran hujan-hujanan dan 400 rupiah. Ini saya tidak terbayang itu. Itu penistaan. Kayak ikut rodi juga ya. Waduh gitu ya. Tapi ini yang unik justru Kang Sukoyonya nih, Kang Fuad.
dia datang dari Jakarta. Di Jakarta kan sudah glamors gitu ya, dengan tadi sudah menyebutkan UMR sekitar 5, Oh, iya. sekian. Anda ingin kaya dengan ketemu petani-petani yang mau dengan harga murah gitu ya? Nah, ini menarik, benar. Harus ditanyakan sama Pak Koyo. Oh, dulu Kenapa tidak begitu? dulu nama saya Sukoyo nih Mas Fuad. Nama saya Sukoyo Iya, itu iya, adalah sampai dengan 2018 nama Sukoyo itu adalah orang yang kaya dengan cara yang baik. Jadi yang terpikir oleh saya adalah omset. 2018 saya coba rebranding pikiran saya bahwa Sukoyo itu adalah orang yang kaya akan kebaikan. Jadi mesti kebaikannya yang di depan. Nanti duit ngikut lah. Iya loh. Benar-benar. Ini yang harus banyak disebarkan virusnya kayak Pak Koyo ini. Jadi bagaimana orang ya kalau biasanya begitu, orang pusat nih kalau bilang Jakarta gitu kan. Tapi itu pusat pemerintahan, pusat ekonomi gitu. Lalu memiliki bagaimana standar metropolitan gitu kan. Tetapi masih punya kepekaan untuk bisa menurunkan dalam standarnya metropolitan itu, justru ini mengangkat yang posisinya itu di bawah. Nah, menjaga ini, yang ini perlu kita tahu sebenarnya sama Mas Koyo. Kok apa sih gitu loh, yang kemudian picu dari perubahan mindset yang tadinya orientasi omset, sekarang orientasi kebaikan. Nah, ini yang penting malah gitu Pak. Betul. Iya, jadi orang tua ngasih nama itu bermakna loh. Su itu kalau Jawa itu lebihan gitu ya. Betul. Koyo itu kaya raya. Wah, ini dibalik sama Mas Koyo yang sudah kaya dan melakukan kebaikan. Wah, luar biasa. Nah, Kang Sukoyo, PR apa yang sampai detik ini ya, yang masih ada dalam benak Anda untuk bisa mengangkat kembali Wonosobo dan sekitarnya menjadi sebuah industrialisasi lokal yang katakan Indonesia dulu lah ya, kalau mendunia pasti akan menjadi sebuah vision. Ya, kalau PR-nya sih mobilisasi lah ya, karena tidak semua, karena gini, kalau saya kan pendekatan bisnis, tetap pendekatan bisnis, jadi tidak pendekatan charity atau pendekatan sumbangan dan sosial, bukan. Saya pendekatannya tetap bisnis. Nah, dalam pendekatan bisnis itu kan ada namanya BEP, break even point. Nah, petani itu kadang-kadang nggak ngerti nih, kalau menanam itu ada namanya break even point. Ada namanya minimal harus menanam sekian hektar atau sekian meter persegi, itu nggak ada, ilmu-ilmu begitu tuh nggak ada itu. Nah, ini mengedukasi mereka itu butuh waktu dan butuh waktu lah, butuh kesabaran, dan butuh banyak orang yang mau. Tapi saya konteks ini adalah saya tidak mau mengeluh dengan siapa-siapa, pemerintah dengan siapa, bla 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 bla. Apa yang bisa kita kerjakan, skalanya sebatas apa yang kita mampu kita lakukan. Kira-kira sih gitulah. Nah, ini ada berapa kelompok tani, Mas, yang sudah dirangkul oleh Kang Koyo untuk bisa merubah pola hidup mereka? Nah, ini asiknya di Jawa Tengah itu ini kelompok tani itu tidak semua ya, tapi sebagian besar itu adalah wadah mencari bantuan. Tidak semua, tapi sebagian besar adalah wadah mencari bantuan, bukan merupakan entitas untuk leveling up petani dalam konteks bisnis. Kalau dinas-dinas atau lain-lain kan itu biasanya adalah training-training tentang leveling up kualitas, produktivitas, dan seterusnya. Tapi dalam sisi market, kemudian bisnisnya, itu tidak di-touch di situ. Nah, itu mungkin porsi kami ada di sana gitu. Nah, karena kami sudah coba lakukan, datang ke beberapa kepala desa, kemudian BUMDes, kemudian kelompok tani, dan ya lagi-lagi ke arah situ, maka saya baru 4. Jadi petani kopi, kemudian petani bawang, kemudian sayur mayur, ada 2 tempat, 3 tempat. Nah, baru 4, sekarang mau ke 5 titik lah, 5 titik untuk bisa leveling up mereka dan kerjasama. Kalau ke petani sayur saya udah agak banyak karena personal. Jadi
Saya lebih kepada personal ketimbang ke instansi atau dinas-dinas, karena memang ada sedikit kendala di Jawa Tengah itu lumayan asik lah gitu, dan saya tidak mau mengeluh itu, maka yang saya lakukan adalah man to man, personal to personal. Di Jawa Tengah itu banyak remboko yang dirembuk gitu loh. Berarti ini kembali pada mental sebetulnya ya. Gimana nih Kang? Dari sisi Kang Fuad menyoroti ini. Ini ada sosok Kang Sukoyo loh gitu. Kalau saya lihat sih harus ditangkap gitu. Karena ini manusia langka, jangan dimuseumkan dong. Ini harus dioptimalkan. Di cloning di banyak tempat ya. Betul. Iya. Di sinilah kita berani mengambil sebuah keputusan ketika melihat sesuatu yang itu memang harus kita touch di situ. Nah, saya penasaran sebetulnya, ingin tahu yang kemudian memperkuat Mas Sukoyo mengambil sebuah pilihan yang tadi basicnya adalah kita tidak mau mengeluhkan terhadap semua persoalan. Sama kan? Persoalan itu pada satu sisi dia itu menjadi pengantar munculnya sebuah solusi. Yang itu dari solusi itu kemudian akan lahir dampak yang lebih baik. Nah, kalau tidak ada persoalan, ini kan kayak wasilah saja pengantar itu. Masalah ini di balik masalah itu akan ada sesuatu. Gitu. Nah, menjadikan sama kan di awal saya melandasi bahwa yang muncul itu pasti ada sisi baik, kemudian sisi yang itu kalau kita ambil benar intinya itu menjadi sesuatu. Karena kita itu semuanya tercipta sebagai sebuah keluhuran itu tadi. Jadi masalah yang muncul dari apa yang diceritakan oleh Mas Koyo itu menjadi satu pijakan baru untuk bagaimana melevel up petani yang tadinya tetap, dan ini menarik kan, mungkin selama ini kita lebih banyak mengenali petani itu lebih ya nerimo misalnya gitu, atau dibayar segitu ya sudah, atau kemudian yang penting saya hari ini bisa menanam terus hidup dari hasil saya selesai dengan kehidupan saya sudah misalnya gitu. Nah, lalu tantangannya adalah di situ. Sesuatu yang secara teologis mereka yakini itu saya sudah cukup dengan kehidupan, tetapi ada sisi yang itu bisa ditunjukkan bahwa apa yang ada, seperti di ilustrasi saya tadi itu, mungkin yang dia lihat hanya soal kuliah itu ya begitu saja. Tapi toh ketika itu diulik lebih jauh, lebih dalam lagi, ternyata ada peran yang itu memang bisa kita maksimalkan. Sama petani itu yang semulanya hanya sekedar ya memenuhi keberlangsungan hidup belaka, mungkin dengan kemudian di-create dengan apa ide-idenya Mas Koyo itu tidak hanya soal hidupnya, tetapi ada dampak-dampak lain, kemajuan entah itu kemudian di desanya atau sekelompok petani itu kemudian menjadi memenuhi kebutuhan di luar dari sekedar hidup, misalnya di pendidikan atau kemudian pengembangan yang lain. Nah, disinilah peran yang bisa kita lakukan. Jadi prinsipnya, kalau memang kemudian kita itu bisa melihat yang tadinya biasa saja, tapi ternyata di situ kita bisa membuka bahwa itu bisa menjadi sesuatu, ya maka sangat berpotensi bahwa ini akan menjadi sesuatu. Oke. Saya kira itu. Baik. Kalau dilihat ceritanya dari Kang Sukoyo ini, titik berangkat Kang Sukoyo luar biasa ya. Beliau punya niat yang sangat kuat untuk bagaimana membangkitkan para petani yang ada di Wonosobo dan sekitarnya, sehingga mereka terangkat ekonominya, dan sebetulnya mereka punya peran besar untuk negeri ini. Kang Sukoyo, waktu kita memang sangat pendek, Kang. Memang ini yang disengaja, jadi orang penasaran gitu ya, Kang. Nanti kita ketemu lagi sama Kang Sukoyo. Kang, apa yang mau disampaikan, Kang, dalam rangka untuk orang-orang daerahnya masing-masing? Silakan, Kang Sukoyo.
terakhir mungkin pendekatan ya. Pendekatan itu saya kan otak saya 60-70% kan metropolitan. Jadi karena saya gede di metropolitan. Nah, ketika saya dengan tagline industrialisasi kampung, maka kita tidak boleh pertanian kita itu kan sebagian besar di Jawa Tengah itu kan tumpang sari. Kemudian masih ada acara mauludan, kemudian yasinan, macam-macam lah. Sebulan itu bisa 3-4 kali acara. Maka industrialisasi kampung yang kita lakukan, contohnya di Bawang Goreng itu tidak ada hari libur. Liburnya adalah terserah mereka. Kalau mereka mau yasinan ya libur, kalau nggak mau. Jadi tidak seperti Jakarta yang harus jalan 3 shift, kemudian 24 jam, nggak harus begitu juga gitu. Jadi kita bisa sebenarnya pola pikir metropolitan kita sesuaikan dengan kearifan lokal. Itu saja sih mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan merusak kearifan lokal lah. Tetap aja ngerokok bareng, ngeteh bareng itu adalah nilai yang sangat-sangat tidak bisa dinilai oleh manusia. Event itu sudah pola pikirnya metropolitan gitu, Mbak. Ya, jadi gayeng tetap ya Kang Sukoyo ya di daerah itu ya. Oke. Tetap Baik. harus jalan. Oke. Kang Fuad, apa yang mau disampaikan di akhir pertemuan yang luar biasa ini bersama dengan Iban juga kita hadirkan di titik berangkat? Ya, soal keberadaan kita, apakah kemudian akan bernilai atau tidak, bahwa pada dasarnya itu adalah sebuah anugerah. Jadi ini menjadi sangat bergantung terhadap penerimaan kita. Ketika kita menerima itu, diterima sebagai sesuatu, maka ia akan menjadi sesuatu. Tapi kalau itu diterima hanya sekedar sebagai sesuatu yang biasa saja, maka ya dia akan terus bertahan pada biasa saja itu. Jadi pilihannya adalah apakah kita akan membesarkan makna dari anugerah yang ada, atau kita melihat itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Itu Pak Tanto. Oke. Terima kasih Kang Fuad, terima kasih Kang Sukoyo yang sudah bergabung dalam titik berangkat program spesial setiap Jumat selepas Up News jam 11 di Up Radio. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi dan insight ya untuk kita semuanya. Jaga kesehatan Kang semuanya, thank you. Sukses selalu, salam untuk keluarga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Koyo. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kang Sukoyo dan juga Kang Fuad yang hari ini sangat luar biasa. Jumatan dulu. Kita kehadiran tamu aktivis Iban di Lombok. Dan saya Santi Rosalia pamit dari titik berangkat. Insya Allah ketemu lagi Jumat depan dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.